Sekalian hari ini kita akan diskusi kaitannya dengan IP address. Jadi IP address itu konfigurasinya ada dua cara ya, yaitu menggunakan statik dan menggunakan dinamik. Kalau statik itu artinya tetap tidak berubah. Jadi mulai hari ini dapat IP 1.2 misalnya, besok ya tetap 1.2. Tapi kalau yang dinamik ini berubah sesuai dengan list time-nya. Jadi list time itu adalah waktu yang diberikan oleh router bahwa suatu host itu menggunakan IP ini, itu ada jangka waktunya. List time itu waktu sewa ya. Jadi ketika router itu memberikan IP secara dinamik, pemberian IP ini dianggap sewa. Jadi yang namanya sewa itu ada batas waktunya, itu namanya list time. Jadi setelah list time-nya itu habis, waktu sewanya habis, dia akan memberikan IP yang berbeda lagi. Contoh misalnya dalam penerapannya di server ini dipakai untuk koneksi ASP.NET ya, misalnya ASP.NET itu kategorinya IP-nya statik. Jadi misalnya sekolahan kita itu langganan ASP.NET dapat IP 36 ya, kemudian 92 104 229, itu ya setiap hari IP-nya itu tidak berubah ya. Tapi kalau dinamik itu contohnya misalnya dipakai untuk IndiHome, atau sekarang berubah menjadi IndiBiz gitu ya, IndiBiz, maka IP-nya selalu berubah-ubah. Bahkan yang IndiHome itu tidak sampai 1 hari itu IP-nya berubah-ubah. IndiBiz juga sama, berubah-ubah. Sekarang dalam kesehariannya, kira-kira kalau kita punya server, enak pakai statik atau dinamik? Jadi dinamik tadi berubah-ubah, kalau statik itu tetap. Jadi misalnya kita punya web server ya, itu enak tetap atau enak dinamik berubah? Enak tetap ya, karena IP itu di komputer itu seperti alamat. Kalau kalian punya alamat selalu berubah, maka orang yang akan mengunjungi rumah kalian itu kesulitan. Maka untuk yang server itu lebih enak kalau kita menggunakan statik atau tetap ya. Jadi IP-nya yaitu kalian misalnya selama ujian kan IP-nya selalu ini 3692.104.229. Tapi nanti kalau misalnya langganan ke IndiHome, ini berubahnya cepat. IndiHome itu 3 jam berubah. Jadi ini kalau misalnya dipakai ujian itu repot, selalu harus ada pengumuman UTS bisa diakses di IP 5.7 misalnya, 3 jam berubah lagi menjadi 70.1. Itu akan sangat merepotkan. Jadi yang dinamik itu contohnya IndiHome, IndiBiz, yang statik itu contohnya ASP.NET. Nah di lab kita itu juga bisa dikonfigurasi berubah-ubah ataupun tetap ya. Kalau mudahnya enak yang berubah ini ya, tanpa konfigurasi apapun, ditancapkan kabelnya, nanti dia akan dapat IP. Tetapi IP-nya tidak sesuai dengan yang kita kendaki ya, karena selalu berubah. Nah sekarang kita akan belajar bagaimana membuat IP statik pada server kita. Ini tampilan Debian ya. Nah, ini agak sabar, clear. Kalau jam segini tuh internetnya low-nya. Ini ngetik-ngetik kan nggak muncul itu, clear.
C-nya belum muncul ya, clear. Clear. Kita tekan enter. Ini kalian buka apa kok internetnya slow sekali tuh. Kalau yang YouTube dimatikan ya, yang streaming dimatikan, yang main game dimatikan dulu. Nah ini tampilan Debian ya. IP saya IP spasi A. Nah, IP spasi A. Itu IP-nya ya 5.77. Untuk tampilannya sama antara dinamik dan statik itu tidak ada perbedaan ya. Yang beda itu adalah apakah IP ini tetap atau berubah-ubah ya. Kita lihat konfigurasinya di nano, etc, network, kemudian interface ya. Jadi kalau mau mengkonfigurasi IP di Debian itu nano, etc, network, interface. Nah itu kalau tampilannya seperti ini namanya statik. Jadi dari mana tahu statik? Ya karena IP-nya kita yang mengatur ya. Jadi kita atur IP-nya 5.77 misalnya begitu. Netmask-nya 255.0, network-nya 16.5.0, CPU-nya 5.1. Itu statik pasti. Karena yang mengatur adalah adminnya. Kalau misalnya kita ingin merubahnya menjadi dinamik, nah, kita bisa ngetikkan di bawahnya. Nanti caranya nyuntul yang di atasnya ini ya, auto, ini nama interface-nya, LO itu loopback, kemudian effect, LO nama interface-nya, init ini tetap. Nah ini tinggal DHCP atau static, kita ganti seperti itu. Jadi ini contoh yang statik ya. Sekarang saya akan membuat contoh yang dinamik ya. Ini crash itu supaya tidak dijalankan ya. Misalnya begitu. Saya beri crash di depan itu supaya tidak dijalankan. Jadi misalnya kita akan memberikan IP dinamik, itu tinggal nyontoh di atasnya auto ini ya, ini dicontoh auto, nama interface-nya ENP0S3, panjang kemana? Jadi auto INP0S3 ya. Bentar ini ke enter ya, sehingga dia turun. Nah begini, auto INP0S3 ya, itu nama interface-nya. Kemudian baris kedua
Nah, pindah ke baris kedua. Efface ya, ini perintahnya efface. Nama interface-nya env0s3 tuh. Nanti bisa jadi nama interface-nya beda ya, bisa jadi sama. Contoh saya itu nama interface-nya env0s3, kemudian inet dhcp. Ini turun ya, mestinya ini naik. Nah begini, jadi auto env0s3 efface env0s3 inet dhcp. Itu kalau misalnya kita ingin mengkonfigurasi IP secara dinamik ya. Nah, karena ini ada dua konfigurasi, nanti jadinya konflik ya. Maka yang ini harus kita tutup. Press ini, kita tutup. Kita tutup. Tutup gini ya. Jadi nanti begitu ini dijalankan, maka sistem operasi akan membaca ini auto L0 ini LO ya, LO auto loopback, kemudian efface loopback, inet loopback ya. Ini kemudian dia akan ini diloncati karena ada crashnya, ditutup. Kemudian dia akan otomatis ya, auto itu env0s3 efface env0s3 inet dhcp. Berarti memberitahu ke operating system bahwa konfigurasi IP-nya adalah dhcp ya. Ini kita simpan. Ctrl O sama seperti biasanya. Kemudian kita keluar Ctrl X ya. Kemudian setelah ini kita restart. Restartnya etc/etc ya perintahnya. /etc, kemudian init.d, kemudian /networking. Ini kita berikan perintah restart ya. Jadi /etc init networking restart. Ini artinya kita akan melakukan restart terhadap network yang kita lakukan perubahan. Kita cek nanti IP-nya apakah 77 atau 40. Bentar ya, ada telepon. Dua. Kita enter ya, ini enter. Sabar, ini enternya lelet. Nah, nanti tulisannya ke atas ya. Ini bandwidthnya itu loh, untuk nge-remote saja itu loh, tidak cukup. Jadi diingatnya perintahnya /etc init networking restart ya.
Bentar, tetap nggak mau jalan ya. Jadi diingat-ingat ya, untuk merestartnya etc ini di networking restart. Coba pindah jaringan ya. Pindah ke pindah ke sini nyoba ya, pindah ke Konglin. Masih ingat perintahnya apa tadi untuk mengkonfigurasi nano etc network interface. Kemudian enter. Oh, ini nyambung itu internetnya. Oh, ceritanya begini ya. Tadi kan kita ubah IP-nya loh menggunakan DHCP, sehingga servernya IP-nya berubah, maka koneksinya ini menjadi putus ya. Ceritanya begitu. Bentar, saya cek dulu IP-nya. Ternyata dia berubah menjadi 5.30. Makanya jaringannya, koneksinya menjadi putus ya. Nah, itu contoh DHCP ya. Jadi kalau DHCP itu selalu berubah-ubah ya, sehingga tidak cocok kalau dipakai untuk server ya. Nah, ini kita coba masuk lagi menggunakan 5.30. SSH Imron S 172 16 5.30. Bentar. Yes. Nah, ini sudah ya. Ini kalau ini Debian IP spasi A, maka IP-nya menjadi 5.30. Ini contoh DHCP yang sering kalian lakukan. Nah, hari ini kita akan merubahnya menjadi statis ya. Gimana perintah nanti? Nano etc network interface. Bentar ya. Nah,
Kalau nanti muncul seperti ini gimana? Maksudnya ini file etc unreadable ya. Artinya kita tidak diizinkan untuk mengganti file ini karena saya belum sebagai root ya. Ini masih sebagai user ya. Jadi harus su dulu min, masukkan passwordnya, baru diulangi lagi etc network. Nah ini sekarang yang DHCP kita tutup ya, kita tutup begini. Sekarang kita aktifkan menjadi static ya. Jadi yang static itu mulai ini auto itu enable ya. Kalau di Windows sama dengan enable interface. IP nya kita sebutkan, netmasknya kita sebutkan, kemudian networknya kita sebutkan. Nah, mestinya broadcast itu juga perlu disebutkan. Jadi bisa juga ditambah di sini broadcast gitu. Broadcastnya berapa coba? 172 16 5 titik kalau titik 0 titik. Ini namanya orang tidak paham itu seperti ini. Salah atau betul, salah atau betul, salah. Broadcast itu IP terbesar atau terkecil? Terbesar. Terbesarnya berapa di network itu? 255. Jadi pelajaran IP itu terpakai terus ya. Kalau network itu terkecil, ini 5.0. Terbesar broadcast. Gateway kemarin apa? Router terdekat. Jadi router terdekatnya 5.1. IP hostnya ini, IP addressnya ini 77. Gitu ya. Kita simpan, Ctrl O, keluar Ctrl X. Setelah itu apa? Di restart etc. Ini di networking restart. Jam keempat telah selesai. Nah, setelah di enter nanti putus lagi kemungkinan ya. Saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the fifth lesson. Kenapa putus? Karena IP-nya sudah ganti ya, begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Sehingga kalau kalian mau membuat DNS, IP-nya harus statik dulu. IP kalian berapa? Nanti menyesuaikan ya. Jadi 10.2.2 aksen kemarin kan begitu ya. Gateway-nya 10.2.2.1. Jadi kalau nanti kalian praktek, IP-mu menjadi ini. Kalau dibuat ini putus ya, sama dengan tadi ternyata. Keluar dulu, plus masuk lagi ke terminal. Nih, coba ping server yang sudah kita konfigurasi tadi 172.16.5.77. Nah, sekarang IP-nya menjadi 5.77. 530 masih ada enggak? Coba bisa kita cek. Nah, 530 sekarang tidak ada. Itu namanya dinamik, itu seperti itu. Sampai sini paham ya? Nah, nanti kalian berarti IP-mu konfigurasinya menjadi begini, address, bukan IP address ya, langsung address gitu ya. 10.2.2 titik absen ya.
absen ini. Kemudian apalagi tadi net mass-nya 10, net mass kok 10 toh, net mass 255 0 ya, ini begitu. Kemudian net work ya 10 C2 C titik 0. Kemudian broadcast 10 255. Kemudian gateway 10 221. Nah begini, itu kalian nanti setting seperti ini. Baru setelah ini kalian membuat DNS nya, karena DNS itu ada kaitannya dengan IP yang dikonvert. Ada pertanyaan? Ini di Debian, bukan di Ubuntu ya. Ubuntu itu dipakai untuk kliennya ya, bukan untuk servernya. Servernya Debian. Ada pertanyaan? Dari 10 tahun lebih dini ora ketok itu. Yo, ketok ini. Nah, itu ketok. Tuh IP-nya. Ya, gitu ya. Loh, kok malah ngono? Nah itu ya. Jadi nanti IP-mu itu. Review sedikit tentang DNS kemarin ya. Masih ingat perintahnya apa DNS? Install saya masuk ke Debian Imron at 172 16 5.77. Bentar, passwordnya kita masukkan. Umin ya. Langkah pertama adalah install Bain 9 ya, apt install Bain 9 ini kemarin. Terus setelah itu konfigurasi. Ada berapa file yang dikonfigurasi? Nano etc Bain satu ya, ini name count default zone. Kita menambahkan apa ini zone kita ya, kemarin namanya imron.net, supaya mudah ngopi dari atasnya. Kalau tidak bisa dikopi, diketik ya, sama persis seperti itu. Ini file yang pertama. File yang kedua ya, file yang akan kita konfigurasi.
db.local ini kita copy menjadi db.imron.net, berarti nano db.imron.net. Awalnya localhost diganti Imron ya. Ini selalu harus naik, ini menjadi 4 misalnya begitu. Kemudian misalnya kita ingin menambahkan lagi subdomain, misalnya www begitu. Ini nambahkannya in a, hanya besar ya, in address. IP-nya kita sebutkan 172.16.5.7 ya. Misalkan ingin menambahkan subdomain lagi FTP in a 172.16.5.7 ya. IP-nya selalu begitu. Karena saya punya satu IP ya, IP-nya itu. Kemudian mail, misalnya nanti kalau ngirim surat in a 172.16.5.7. Apalagi database in a 172.16.5.7. Apalagi data mail FTP www. Kalau sudah disimpan, Ctrl O, Ctrl X. Terus satunya file apa? Nano db.516 itu ya. Bentar. Ini sama awalnya localhost kita ganti menjadi imron.net ya. Ini kita naikkan jadi 5. Nah, kemudian ini ditambahi yang kita sebutkan tadi, IP-nya 77 in etr. Ini kita tambahi www.imron.net dot ya, jangan lupa 77 lagi in etr ftp dot imron.net dot 77 in etr data dot imron.net dot. Kurang satu email ya, 77 in ptr mail imron.net dot. Disimpan, Ctrl O, keluar Ctrl, di restart. Gimana restartnya? etc init d name d restart. Ngeceknya gimana? ns lookup localhost dulu, jalan. Loh, seperti ini kan localhost sudah tidak jalan ya. Nah, kita cek dulu kliennya apakah sudah di setting DNS-nya. DNS klien di mana kemarin? Nano etc resolve, enter. Nah, ternyata betul loh, belum dikonfigurasi. Ini kita tutup, ditutup. Name server 172.16.5.7. Ctrl O, Ctrl X, diulangi lagi localhost. Nah, ketemu ya. Terus setelah itu clear lagi ben ketok ns lookup imron.net, ketemu lagi misalnya www, ketemu ya, mail ketemu. Sekarang dibalik, clear ns lookup IP 172
127 dulu, coba 127 0 0 1, ini local host. Nyambung ya, ketemu. Sekarang yang 172 16 5.77. Ini yang paling sulit ya. Bisa ketemu, bisa tidak. Kita lihat. Nah, dilarang ketemu. Oke, cukup sekian. Silahkan dipraktekkan. Ada yang sulit di mananya? Coba. Karena itu, bentar ya, saya tutup dulu rekamannya.